Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji Asbabun Nuzul yang kali ini kita sampai pada ayat 158 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Di dalam kitab Lubabun Nukul, Imam As-Suyuti menyebutkan ada 3 riwayat yang menjelaskan mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat 158 surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, akhraja asy-Syaikhani wa ghairuhuma an Urwah. Diriwayatkan oleh 2 guru besar, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa ghairuhuma, dan juga imam ahli hadis lainnya, yang semuanya bersumber dari Urwah. Urwah ini adalah ponakan Aisyah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwa riwayat ini bersumber dari Aisyah. Ya, karena Urwah ini yang bertanya kepada Aisyah. Qultu, kata Urwah. Kata Urwah, qultu li Aisyah, saya bertanya atau saya menyampaikan kepada Aisyah, zauji an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aiti qaulallahi ta'ala, bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian dari syiar atau tanda-tanda keagungan kebesaran agama Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang melaksanakan haji di Baitullah, maksudnya di Ka'bah Al-Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, awi tamara, atau berumrah ya di sana, fala junaha alayya tawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk ajat tawafa. At-tawafa disebutkan dalam hadis ini, tapi yang dimaksud adalah melaksanakan sa'i ya bihima, di antara keduanya, di antara Safa dan Marwah. Fama ura ala ahdi syai'an alla yattawafa bihima. Jadi kata Urwah, menurut pendapat saya bahwa seseorang itu boleh saja, maksudnya tidak apa-apa, ya, tidak ada dosa kalau kita tidak melaksanakan sa'i di antara keduanya. Itu kata Urwah. Lalu dijawab oleh Aisyah. Faqalat Aisyah, Aisyah menjawabnya, bisa ma qulta ya ibna ukhti. Sungguh buruk, ya, tidak baik pendapatmu wahai keponakanku. Maksudnya pendapatmu itu keliru, ya. Innaha ya law kanat ala ma awwaltaha alaihi, ya, seandainya sama seperti apa yang Anda tafsirkan itu, bahwa fala juna alai tawafa bihima, boleh saja kita tidak melaksanakan sa'i. Seandainya begitu sesuai dengan apa yang Anda tafsirkan, maka ayat itu akan berbunyi fala junaha alaihi Allah yatatawwafa bihima, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak melaksanakan sa'i di antara keduanya. Padahal di dalam ayat ini tidak ada kata Allah yatatawwafa bihima, tapi la junaha alaihi ayyatatawwafa bihima. Jadi ini Aisyah meluruskan pendapat
ponanya namanya Urwah. Lalu selanjutnya kata Aisyah menjelaskan, walakinnahuma ya innama unzilat. Nah, dijelaskan bahwa akan tetapi sesungguhnya ayat ini ya berkaitan dengan sa'i antara Safa dan Marwah ini diturunkan li'annal ansara qabla islimu, karena dulu orang-orang Ansar, maksudnya orang-orang Madinah itu sebelum mereka masuk Islam ya kan yuhulluna limanat at-tagiyah. Jadi dulu orang-orang sebelum masuk Islam mereka bertahlil di manat. Manat ini semacam patung ya, patung berhala, sesembahan. Jadi mereka bertahlil di situ mengagungkan tentang ketuhan mereka ini. Wa kana man ahalla laha yataharraju ayyattawafa bis-safa wal marwah. Maka orang-orang yang sudah pernah bertahlil di situ menuhankan tentang manat di tempat Safa dan Marwah ini, dia tidak mau lagi bertawaf di tempat yang sama. Fasalu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang perihal persoalan seperti ini. Mereka mengatakan, faqalu ya Rasulullah inna kunna nataharraju an natawwafa bis safa wal marwah fil jahiliyah. Dulu ya kami ya bertawaf juga karena kami di situ juga jalan bersa'i, maksudnya jalan-jalan antara Safa dan Marwah pada zaman jahiliyah. Cuma niatnya memang untuk bentuk sesembahan kepada Tuhan mereka yang namanya berhala Manata. Nah, atas kejadian inilah kemudian fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat inna safa wal marwata min sya'airillah ya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayattawafa bihima ya wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua adalah wa akhraja al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Asim bin Sulaiman, yang bersumber dari Asim bin Sulaiman. Qala ia mengatakan, sa'altu Anasan anis Safa wal Marwah. Dulu saya pernah bertanya kepada Anas mengenai Safa dan Marwah. Lalu dia mengatakan, kunna nara annahuma min amri jahiliyah. Ya, kata Anas bahwa ya kami berpendapat, kami melihat, memandang bahwa Safa dan Marwah itu bagian dari urusan-urusan pada masa jahiliyah. Jadi tanda-tanda yang bagian dari apa yang sudah terbiasa bagi kalangan mereka di zaman jahiliyah. Falamma ja'al Islamu, nah ketika Islam datang, maksudnya Islam datang dan kami juga beragama Islam, memeluk agama Islam, amsakna anhuma, maka kami menahan diri untuk tidak mau lagi datang ke tempat itu, karena dulu di situ kami nyembah-nyembah berhala antara Safa dan Marwah. Maka setelah kami masuk Islam, kami tidak mau lagi datang ke situ, jadi tidak mau bersa'i di tempat yang sama. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat. Atas kejadian inilah Allah menurunkan ayat inna safa wal marwata min sya'airillah dan seterusnya. Riwayat pertama dan kedua ini saya kira tidak jauh berbeda, walaupun redaksi yang sedikit agak berbeda. Yang ketiga, wa akhraja al-Hakim an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam al-Hakim bersumber dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kanat syayatinu fil jahiliyah ya ta'zifu al-laila ajma'a baina safa wal marwah. Jadi kata Ibnu Abbas, dulu pada masa jahiliyah setan-setan ya, orang-orang jahiliyah pada masa itu, setan-setan itu bernyanyi sepanjang malam di tempat antara Safa dan Marwah itu. Wa kana bainahuma asnamul lahum, dan antara Safa dan Marwah itu ada bangunan yang disebut dengan berhala, tempat sesembahan bagi orang-orang musyrik ya, yang tadi itu menyanyi-nyanyi
pada sepanjang malam di tempat itu. Nyanyiannya itulah bagian dari itu sesembahan ibadah kepada berhala mereka. Falamma ja'al islamu, maka ketika Islam datang, qalal muslimuna, lalu orang-orang Islam datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, la nattawwafu baina Safa wal Marwah fa innahu syai'un kunna nasna'uhu fil jahiliyah. Kami orang-orang Islam ini tidak mau lagi bertawaf bersa'i antara Safa dan Marwah, karena dulu kami juga antara Safa dan Marwah pada masa jahiliyah bernyanyi-nyanyi menyembah berhala. Atas kejadian inilah kemudian fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Pemirsa, tiga riwayat dikemukakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nukul ini mengenai sebab-sebab, ya, latar belakang sehingga Allah menurunkan ayat ini. Tiga riwayat, pertama bersumber dari Aisyah, yang kedua bersumber dari Asim bin Sulaiman, dan yang ketiga bersumber dari Ibnu Abbas. Pada prinsipnya sama, ya, sama. Nanti kaitannya antara kejadian dengan kandungan ayat ini adalah sangat jelas bahwa dulu orang-orang Arab, ya, sebelum masuk Islam di tempat yang sama mereka menyembah berhala. Jadi tempatnya yang sama, lalu kemudian tidak mau karena dianggap masih sama. Nah, maka itulah kemudian kalau dihubungkan antara ayat ini dengan apa yang disebutkan di dalam asbabun nuzulnya, itu merupakan bagian dari cara Allah meluruskan pemahaman orang-orang Islam yang menganggap bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah di tempat yang sama dengan sebelum-sebelumnya yang pernah ditempati beribadah kepada berhala, kepada tuhan-tuhan mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ayat ini mempertegas bahwa walaupun tempatnya sama, tapi niatnya yang berbeda, maka itu juga tidak apa-apa. Maka itulah sebab fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima. Nah, oleh karena itu sekali lagi Syekh Al-Maraghi menyebutkan di sini bahwa dulu faman ada faridat al-hajj awi tamara fala yatakhawafanna min at-tawaf bihima min ajli annal musyrikina kanu yattawafuna bihima. Jadi tidak boleh ada kekhawatiran, ya, untuk beribadah di tempat itu hanya karena orang-orang musyrik pernah melakukan waktu-waktu musyrik pernah melakukan juga menyembah di situ. Ya, jadi fa inna haula yattawafuna bihima kufran, karena pada waktu itu niatnya memang untuk berhala. Nah, tetapi wa antum yattawafuna bihima imanan wa tasdiqan li Rasulillahi wa ta'ati li amri. Nah, kalau saat ini sekarang Anda lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, sebagian niatnya untuk ibadah kepada Allah karena panggilan keimanan, ketaatan kepada perintah agama Allah, maka itu sudah berbeda, ya, sehingga walaupun tempatnya sama tapi niatnya yang berbeda, maka itulah yang menjadi ukuran adalah niat. Inilah yang kemudian para ulama merumuskan sebuah kaidah al-uburu bimaqasidiha. Jadi dalam beberapa hal, ya, perbuatan kita banyak ditentukan oleh karena niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi bukan hanya milik karena tempatnya sama lalu kemudian kita tidak mau melakukan tempat yang sama. Saya kira inilah beberapa riwayat dalam asbabun nuzul yang juga sebenarnya di dalam tafsir Ibnu Katsir hampir semua riwayat yang disebutkan tadi ini sama, ya, tentang asbabun nuzul. Yang kedua, berkaitan dengan cakupan ayat ini atau tafsirannya, yang dikemukakan oleh Asy-Sya'rawi tentang masalah Safa dan Marwah. Jadi dua bukit, yaitu Bukit Safa, kemudian Bukit Marwah, ya. Tadi saya ingin menambahkan kembali tentang kenapa orang-orang dulu,
ya dalam sejarahnya ini, karena di Bukit Safa itu ada patung namanya Isaf. Kemudian di Bukit Marwah ada patung namanya Nailah. Nah, jadi mereka inilah tempat ada dua patung yang menjadi sesembahan. Tapi dalam riwayat Hakim tadi dari Ibnu Abbas, di tengah-tengahnya itu Bainas Safa wal Marwah asnam, ada sebuah tempat mereka bernyanyi-nyanyi situ. Nyanyi-nyanyi di sini boleh dikata mungkin nyanyian untuk sesembahan ibadah. Nah, tapi di antaranya itu ada patung. Nah, disinilah mereka. Maka sekali lagi tempatnya ada patung-patung itu, tetapi kemudian sudah ditempati beribadah, maka itu tidak apa-apa, karena itu tadi kaidahnya, ya niatnya berbeda. Saya kira kalau kita mengacu dalam konteks hari ini, beberapa tempat di dunia, terutama di negara-negara Eropa, dan saya menyaksikan sendiri di Washington dan di California, di Los Angeles, di California khususnya di Amerika Serikat itu beberapa tempat yang kami kunjungi itu adalah bekas gereja. Jadi bangunannya itu bangunan gereja yang tidak sedikit pun dirubah, kecuali tanda salibnya itu yang dibuang. Tapi bangunannya sama. Jadi dulu pernah ditempati menyanyi untuk beribadah kepada Tuhan yang lain. Tapi ketika itu dibeli oleh umat Islam, sehingga jadikan masjid. Tempatnya sama, tapi niat dan caranya sudah lain, tidak apa-apa. Begitu juga di Los Angeles ada sebuah gereja yang masih utuh persis sama dengan yang ketika menjadi gereja. Bedanya cuma itu aja, tanda salibnya. Nah, di dalamnya kita sholat di situ, di dalamnya kita berzikir di situ, maka itu tidak apa-apa. Ya itu, jadi sekali lagi jangan kita terjebak hanya karena persoalan tempat, sehingga ada perasaan jijik, wah ini bekas-bekas tempat beribadah dianggap sebuah najis. Ya najis itu adalah hati ketika dia musyrik, bukan bendanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang tadi saya mau jelaskan tentang tafsir Asy'arawi. Jadi Asy'arawi ketika menjelaskan ayat ini mengaitkan dengan Hajar, yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam atau ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi peristiwa ketika Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim, sementara dia sudah melahirkan seorang bayi namanya Ismail. Lalu kemudian Hajar inilah bolak-balik mencari air untuk asupan makan dan minum untuk putranya. Nah, itulah lari-lari kecil. Nah, 7 kali lari itulah kemudian mendapatkan air. Ya, dalam sejarahnya kalau di sini sih tidak disebutkan sejarah khusus tentang air Zam-Zam, tapi di tempat yang lain biasa kita dengar bahwa karena hentakan kaki dari Ismail itulah kemudian muncrat air, dan itulah kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Itu dalam konteks sejarah. Ya, jadi mengingatkan, maka prosesi pelaksanaan ibadah haji itu banyak kaitannya dengan prosesi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan istrinya namanya Hajar, lalu kemudian Ismail. Maka di samping Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail, sebelah kirinya antara Hajar Aswad ke Multazam, lalu kemudian ada Maqam Ibrahim. Jadi itulah peristiwa yang terekam ketika kita membaca ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi aspek historis, aspek sejarah, kemudian kaitannya dengan pelurusan akidah, kemudian kehati-hatian di dalam pelaksanaan prosesi ibadah yang sangat banyak tergantung kepada persoalan niat. Al-umuru bi maqasidiha, itu sebagai sebuah kaidah. Nah, selanjutnya Safa dan Marwah yang saat ini oleh para ulama fikih ditetapkan sebagai rukun dari haji, ya termasuk rukunnya umrah. Kalau rukun pertama itu namanya ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat adalah tahallul cukur. Ini rukunnya umrah. Nanti kalau haji ya paling ditambah dengan wukuf di Arafah. Nah, sebagai bagian dari haji inilah disebut min sya'airillah itu. Jadi inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar. Ya, syiar ini kalau terjemahan Kementerian Agama itu disebutkan sebagai syiar, tanda atau agama Allah, sebagian besar dari tanda agama Allah. Penjelasan tafsir
Al-Maraghi menyebutkan bahwa syiar dalam pengertian ini adalah agama, yaitu pengertian ajaran agama. Ajaran syariat dalam Islam ini ada dua. Pertama, kaitannya dengan ubudiyah kepada Allah, itu namanya syiar. Lalu kemudian kedua namanya muamalah. Jadi persoalan-persoalan interaksi dan muamalah dalam kaitannya dengan sosial hubungan kemanusiaan dan sosial lainnya itu namanya muamalah, tapi hubungan kepada Allah ini itu namanya syiar. Nah, salah satu di antara syiar dan secara khusus bagian dari rukun baik haji ataupun umrah adalah sa'i, yaitu berjalan dan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Nah, kalau hari ini kita lihat sebenarnya dalam sejarahnya itu sa'i ini dilakukan kita setelah tawaf, yaitu di mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dari jaraknya antara Ka'bah dengan tempat kita sa'i itu sekitar 300 meter. Makanya kalau kita selesai itu putar keluar, lalu menuju ke tempat, langsung kita di Safa. Nah, antara Safa ke Marwah ini, kalau dalam hitungan hari ini yang saya tahu itu jauhnya sekitar 475 meter. Jadi kalau kita lari-lari kecil, tapi lari-lari kecilnya itu setelah ada batasannya. Jadi pertama sih kita jalan biasa, tapi begitu ada tanda yang lampu hijau di atas, kalau dulu lampu hijaunya ditempel di dinding, di tiang, sekarang lampu hijau itu ada di atas. Itu di atas, nah pas di bawahnya lampu hijau itulah kita lari-lari kecil. Nah jaraknya itu 475 meter. Nah kalau ini dikali 7, berangkat dari Safa, kemudian Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, terakhir yang ketujuhnya itu di Marwah. Nah, dikali aja 475 meter kali 7 itu sekitar 3 kilo lebih. Nah jaraknya. Tapi kalau pengalaman kami umroh kemarin, akhir Sya'ban dan masukan Ramadan, saya menghitungkan waktu itu ya sekitar antara 5-7 menit perjalanan jalan dan lari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Ini menceritakan tentang Safa dan Marwah, ya. Jadi sebagai syiar, artinya bagian dari ajaran agama Allah, sebagai tanda keagungan syiar. Syiar itu artinya tanda, ya, yang menunjukkan bahwa kita menjalankan agama Allah, sekaligus membuat kita sadar tentang kebesaran agama Allah itu sendiri. Nah, demikian juga apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari Safa dan Marwah ini. Yang pertama, kalau berangkat dari sejarah historisnya tentang bagaimana seorang ibu teladan namanya Hajar lari-lari kecil untuk mendapatkan asupan makan dan minum untuk putranya Ismail, maka ini menunjukkan bahwa sa'i itu artinya bergerak, ya. Sa'i itu artinya berusaha. Jadi prosesi ibadah haji melalui sa'i ini itu mengandung hikmah, motivasi dan inspirasi kepada kita bahwa dalam hidup ini harus bergerak. Hidup ini harus aktif. Hidup ini tidak boleh pasif, tapi harus bergerak dan bergerak. Nah, dalam pergerakan itulah kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu. Ya, kalau dalam ulama tafsir bahwa tidak ada seekor makhluk namanya dabbah, ya, kecuali Allah memberikan rezeki kepadanya. Dabbah itu adalah makhluk yang bergerak. Ya, walaupun disebut binatang melata yang tidak punya kaki, tapi tetap bergerak. Jadi binatang melata yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi bisa bergerak, Allah akan berikan rezeki. Apalagi manusia yang punya tangan, punya kaki, punya mata, dan seterusnya. Punya berbagai macam potensi dalam dirinya. Kalau itu dimanfaatkan, digerakkan, dan menggerakkan, Allah akan berikan rezeki. Nah, itu satu hikmah. Yang kedua, apa makna Safa? Safa secara bahasa artinya suci, artinya bersih. Lalu Marwah itu artinya lega, puas. Jadi merasa plong. Apa maksudnya? Nah, penjelasan ulama tafsir sekaligus ulama hikmah mengatakan bahwa di dalam proses pergerakan dan pencarian, terutama dalam hal bekerja, harus diawali dengan niat yang bersih. Dengan cara yang bersih, maka insya Allah hasilnya juga akan bersih, yaitu hasilnya akan membuat hati kita lega, hati kita plong, hati kita puas. Itulah namanya Safa dan Marwah. Itu hikmahnya. Jadi prosesi ibadah haji ini
bukan hanya sekedar melakoni secara syariatnya, tapi dibalik dari itu penuh dengan hikmah, karena semua prosesi kegiatan ibadah haji penuh dengan makna-makna simbolik. Salah satu diantaranya ini yang kita jelaskan. Dan yang terakhir dari aspek hukum, kalau ada orang bertanya, kenapa dimulai dari Safa ke Marwah, bukan dimulai dari Marwah ke Safa. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa dulu ada seorang sahabat ketika melaksanakan prosesi ibadah haji, khususnya di tawaf. Nah, begitu selesai tawaf, dia nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini mau sa'i, tapi saya tidak tahu memulainya dari mana. Apakah saya berangkat dari Marwah menuju Safa atau dari Safa menuju ke Marwah?" Nah, mendengar pertanyaan ini, maka Nabi SAW menjawabnya dengan kalimat, "Ibda'u bima bada'allahu bihi." Mulailah sebagaimana apa yang dimulai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, karena Safa lebih dahulu disebut, maka Anda bersa'i berangkat dari Safa menuju ke Marwah. Itu. Jadi disebutkan Safa dalam Al-Quran terlebih dahulu baru Safa. Nah, seandainya dalam Al-Quran mengatakan innal marwata was Safa, sesungguhnya Marwah dan Safa, maka kamu mulai dari Marwah. Nah, dari penjelasan ini, dari hadis ini, lahirlah sebuah hukum yang namanya at-tartibu wajibun. Tertib itu hukumnya wajib. Maka salah satu di antara rukun haji, rukun umrah, termasuk rukun wudhu, rukun salat, selalu ada kalimat at-tartib. Jadi mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan dan membelakangkan seharusnya yang di belakang. Jadi tertib berurut. Nah, itu dasarnya dari mana? Dari hadis ini, ibda'u bima bada'allahu bihi. Nah, jadi walaupun kasusnya ini adalah persoalan haji tentang Safa dan Marwah, tapi oleh para ulama, ya termasuk ulama mazhab Syafi'i, itu menggunakannya pada ibadah yang lain. Contoh, masalah wudhu. Apakah boleh kita berwudhu memulai kaki, lalu kemudian wajah? Nah, kalau berdasarkan hadis ini, tidak boleh. Karena ya harus mendahulukan apa yang Allah sebutkan terlebih dahulu. Misalnya tentang ayat wudhu dalam Al-Quran. Pada surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah dulu wajahmu. Wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiqi, sampai siku. Wamsahu birusikum, dan sapulah dari bagian kepalamu. Baru arjulakum, dan kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai di atasnya dua mata kaki. Nah, karena disebutkan pertama adalah wajah, lalu kemudian tangan, lalu kemudian kepala, lalu kemudian kaki, maka ketika berwudu ya wajah dulu. Ya, tapi kalau tangan itu sunat, itu biasa membasuh ya, membasuh. Baru berkumur-kumur itu sunatnya, tapi yang rukunnya ini disebutkan di Al-Quran. Jadi wajah dulu, kemudian tangan, baru bagian kepala, terakhirnya kaki. Ini yang disebut at-tartib. Nah, itu berasal dari hadis yang kasusnya adalah haji, tetapi diterapkan pada persoalan hukum-hukum ibadah yang lain. Itu wajib. Nah, tambahan, ada juga yang kalau ibadah itu hukumnya sunat, maka sunat juga kita mentertibkan sebagaimana tertibnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Contoh ini, kalau kita sholat, membaca surah-surah, setelah surat Al-Fatihah kita baca, nah usahakan surah-surah yang kita baca itu juga berurut. Jangan dibalik. Ayat atau surah yang di atasnya, yang panjang itu, surah yang katakanlah surah yang ke-100 dibaca rakaat pertama, nanti pada rakaat keduanya surah Al-Baqarah. Itu surah Al-Baqarah surah yang kedua. Itu terbalik, itu makruh. Nah, jadi itulah sebabnya para ulama menyusun itu urutan-urutan surah. Misalnya
Kalau urutan ya, contoh yang paling kecil lah kita. Kalau pertama itu, rakaat pertama setelah baca Fatihah kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, rakaat keduanya Qul a'udzu birabbin nasi. Itu namanya berurut. Tidak boleh sembarangan-sembarangan baca surah. Apalagi rakaat pertama baca Qul a'udzu birabbin nasi. Lalu kemudian rakaat kedua baca Alif Lam Mim. Wah, itu terbalik itu. Nah, ya, jadi ini penting karena kadang-kadang orang tidak paham ini. Pokoknya main hantam aja ayat-ayat, apalagi mengandalkan hanya sekedar bacaan dan suara yang fasih, tapi hukum fikihnya terabaikan. Nah, jadi penjelasan tentang inna safa wal marwah min sya'airillah dalam ayat ini banyak cakupan yang bisa kita ambil pelajaran, ya. Jadi kalau baca ayat pertama wadduha, ya, rakaat pertama itu, nah sebaiknya ya walaupun tidak wajib karena ini tidak mempengaruhi sah dan tidak, tapi bagian dari keutamaan karena tidak membaca surah pun salat kita sah karena yang penting Fatihahnya. Tapi untuk mendapatkan keutamaan, begitu rakaat pertama wadduha, rakaat keduanya sebaiknya baca alam nasyrah laka sadrak. Jangan rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak, lalu kemudian ayat keduanya qul huwallahu ahad. Itu ya boleh sih boleh, tetapi supaya nyambung karena isinya wadduha itu surah wadduha dengan isinya alam nasrah itu satu paket, sama-sama untuk kelapangan dada, kelapangan jiwa. Itu. Jadi kenapa Allah mengurutkan surah-surah itu karena ada munasabahnya. Contoh terakhir. Kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu surah yang rakaat pertama kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, surah Al-Maun, ya, maka sebaiknya itu pada rakaat kedua kita baca inna a'thaina kal kausar, ya, inna a'thaina kal kausar. Itu surah yang ke-107. Jadi Al-Ma'un itu surah yang ke-107. Nah, kalau rakaat kedua sebaiknya baca surah Al-Kautsar surah yang ke-108. Itu berurut. Kadang-kadang baca aratan laju katibu dia sambungkan arat keduanya dengan ayat yang penting ayat Al-Qur'an. Itu saya kira kurang tepat. Apa maknanya? Nah, ya. Jadi araital ladzi yukadzibun itu bercerita tentang 4 sifat negatif dalam diri manusia. Apa? Araital ladzi yukadzibuddin, tahukah orang-orang mendustakan agama? Itu kan sifat negatif. Mendustakan agama itu alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang mengusir anak yatim, menghardi anak yatim, tidak mau memberi makan, tidak mau membantu. Orang yang salat tapi salatnya riya. Itu sifat-sifat negatif. Nah, kalau inna a'thaina kal kautsar pada rakaat kedua yang berurutan itu ada 4 sifat positif dalam diri manusia. Apa itu? Ya, tahu mensyukuri nikmat Allah, ya, termasuklah kalau dia salatnya lillahi lirabbika, yaitu salatnya ikhlas, jauh dari riya. Wanhar, dia suka berkorban, suka membantu orang miskin, suka berbagi kepada orang-orang lain. Jadi ada 4 sifat positif pada rakaat kedua itu menutupi 4 sifat negatif yang ada pada diri manusia yang kita baca pada rakaat pertama. Jangan dibalik. Kalau dibalik, pesannya menjadi hilang karena sifat positif ditutupi oleh sifat yang negatif. Nah, inilah namanya munasabah. Ini namanya ulumul Quran. Jadi mengerti ayat Al-Quran bukan sekedar terjemahan, tetapi salah satu metodenya membaca munasabah. Nah, termasuklah jadi kaitannya dengan pembacaan inna safa wal marwah min sya'airillah. Saya kira inilah ngaji kita tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 158 yang secara khusus berkaitan dengan sa'i, yaitu berjalan dan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, baik ditilik dari sisi historisnya, kemudian pesan-pesan utamanya, lalu sampailah kepada ya ulasan hikmah, rahasia yang terkandung di dalamnya, serta termasuk dalam ketertiban di dalam melaksanakan ibadah. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita bermunajat, semoga
Allah selalu memberikan keberkahan dan kemudahan dalam hidup kita, termasuk memberikan pemahaman terhadap isi kandung Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.